Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Talbis Iblis. Masih berkaitan dengan talbis iblis terhadap kaum sufi di dalam masalah ilmu. Ada dua pendekatan yang berbeda. Kaum sufi melakukan pendekatan yaitu mereka mendahulukan tazkiyatun nufus. Lalu dengan itu mereka mengklaim ilmu akan datang belakangan. Sementara para ulama ahlus sunnah, mereka mendahulukan menuntut ilmu. Ya, kemudian proses tazkiyatun nufus jalan berbarengan. Ini adalah dua pendekatan yang berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, aku melihat beberapa orang mulia dari kalangan ulama-ulama sunnah di berbagai negeri tidak menempuh jalan kaum sufi ini. Mereka justru menyibukkan diri dengan mencari ilmu terlebih dulu. Ya, mereka menyibukkan diri dengan mencari ilmu terlebih dulu. Kemudian proses tazkiyatun nufus itu berjalan seiring dengan proses menuntut ilmu. Sementara pendekatan kaum sufi ini, ya, mereka mendahulukan tazkiyatun nufus dan meninggalkan ilmu. Menurut mereka, ilmu akan datang setelah proses tazkiyatun nufus ini sempurna. Ya, jika mengacu pada kaedah mereka ini, seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali sebelumnya, maka jiwa akan fokus sepenuhnya dengan segala waswas dan takhayulat, yaitu asumsi-asumsi. Ya, nah tidak ada ilmu di dalamnya yang mampu untuk menangkal semua itu, was-was, asumsi, zon, ya, perkiraan, persangkaan. Akibatnya adalah iblis benar-benar mampu mempermainkan jiwa mereka sesukanya. Ya. Nah, mereka mengira bahwa proses tazkiyatun nufus ini adalah jalan menuju ilmu. Ya, ini adalah suatu hal yang agak susah. Karena bagaimana orang itu melakukan proses tazkiyatun nufus tanpa ilmu. Ya, sementara para ulama tadi kita sebutkan mereka mendahulukan menuntut ilmu, ya, kemudian mereka menjalankan proses tazkiyatun nufus itu seiring dengan proses menuntut ilmu. Ya, karena tazkiyatun nufus itu memang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan dan tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Artinya kita langsung bisa menyucikan jiwa kita dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ini adalah proses panjang hidup. Seiring dengan juga kadar iman yang naik turun. Sementara ilmu adalah sesuatu yang memang mutlak kita perlukan. Ya, untuk bisa membedakan mana was-was syaitan dan mana, ya, kita katakan bisikan malaikat. Mana wahyu dan mana asumsi. Ya. Nah, demikian. Maka tanpa ilmu, ya, maka kita tidak mampu menangkal, membedakan, mengidentifikasi ini hak atau batil. Bahkan kita bisa menelan bulat-bulat syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh iblis.
maka iblis akan benar-benar mampu mempermainkan kita sesukanya. Sampai-sampai ia bisa memperlihatkan was-was kepada kita sebagai suatu muhadatsah atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis bisa saja memunculkan syubhat itu sebagai suatu yang ilmiah atau ilmu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dikira oleh orang-orang yang melakukan tazkiyatun nufus ini dia dapat ilmu dengan proses tazkiyatun nufus tanpa belajar. Sementara yang dia dapat sebenarnya bukan ilmu, akan tetapi syubhat. Karena dia tidak punya sensor lagi untuk membedakan mana syubhat dan mana yang hak. Ya, karena tidak punya sensor ilmu. Maka tidak dipungkiri memang, manakala hati kita bersih, maka cahaya-cahaya ilmu akan tertuang di dalamnya. Ya, ya menuntut ilmu itu juga perlu modal hati yang bersih. Ya, tapi hati yang bersih semata-mata itu tidak akan bisa mendatangkan ilmu. Kalau nggak belajar, maka Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya dapat diraih dengan ta'allum. Ya, bukan dengan tazkiyatun nufus semata ya. Memang tazkiyatun nufus itu modal dalam menuntut ilmu, tapi dia bukan jalan yang satu-satunya ya. Ya, nah demikian. Ya, Nabi mengatakan jalan menuntut ilmu itu, jalan ilmu itu adalah dengan menuntutnya. Yaitu dengan belajar, ya, dengan menuntut ilmu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja juga ya, membersihkan hati juga harus sesuai dengan petunjuk ilmu. Ya, bukan dengan sesuatu yang justru malah menafikannya. Ya, karena lapar yang luar biasa, ya, seperti tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh kaum sufi, menyiksa diri, ya, kemudian mengurung diri berhari-hari, tidak tidur secara berlebihan, ya, kemudian hanyut dalam takhayulat, khayalan-khayalan dan asumsi-asumsi. Ini semua adalah perkara yang dilarang di dalam syariat. Di mana dia bisa menuntut ilmu jika dia terus mengurung diri. Bagaimana dia bisa menuntut ilmu kalau dia kelaparan luar biasa, ya. Nah, demikian. Jadi ini suatu hal yang justru bertentangan dengan menuntut ilmu itu sendiri. Di samping itu adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Ya, kita nggak boleh melek terus-menerus tanpa tidur ya. Nggak mampu manusia tanpa tidur. Tubuhnya akan terganggu, kesehatan tubuhnya akan terganggu. Ya, mungkin saja dia bisa celaka, binasa karena dia tidak tidur. Maka Nabi mencela orang-orang yang mau membersihkan diri mereka tanpa tidur, sholat terus-menerus tanpa tidur. Ya, Nabi justru mengecam mereka dan Nabi berkata, "Innama ana arkudu wa usolli." Aku juga tidur dan aku juga sholat. Jadi artinya proses tazkiyatun nufus itu juga harus dengan ilmu. Bukan berdasarkan asumsi. Lalu dia mengatakan, wah jiwa saya ini sudah bersih. Lalu gimana dia dapat mengetahui jiwanya sudah bersih? Ya kadang-kadang manusia itu ya seperti itulah dia. Ya, manusia tidak bisa mencium baunya sendiri. Ya, tapi dia merasa suci, nggak ada salahnya. Ya, nggak bersalah. Dia adalah manusia yang sempurna. Makanya orang-orang seperti ini memang susah dikasih tahu. Ya, muncullah sifat asli mereka, yaitu apa? Suka membantah. Ya, ini tidak pandang bulu bahkan sampai orang-orang yang berilmu sekalipun. Ya, nah demikian. Wallahu alam bishawab. Nah, kalaulah orang yang berilmu sekalipun bisa jatuh dalam hal seperti ini, bagaimana orang yang nggak berilmu? Ya, bagaimana nasibnya orang yang tidak berilmu? Sementara Allah mengatakan, "Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ya, nah orang yang tahu saja tidak ada jaminan. Lalu bagaimana orang yang tidak tahu, yang tidak punya ilmu? Ya lebih jauh lagi tersesatnya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, ketahuilah antara ilmu dan olah jiwa atau riyadatun nafsi, antara ilmu yaitu menuntut ilmu, belajar ya dengan olah jiwa atau disebut juga mujahadah atau riyadatul qulub atau riyadatun nafs.
sama sekali tidak saling menafikan. Ya, artinya penuntut ilmu itu juga perlu tazkiyatun nufus, bahkan sangat penting. Ya, itu merupakan salah satu ya faktor keberhasilan seorang penuntut ilmu. Dia nggak boleh mengabaikan sisi tazkiyatun nufus, riyadatul qulub, riyadatun nafsi, mujahadah, ya. Justru ilmu mengajarkan cara olah jiwa, pembersihan hati yang benar dan membantu untuk meluruskannya, ya. Jadi makanya para ulama dahulu mereka mendahulukan menuntut ilmu dan melakukan proses tazkiyatun nufus seiring dengan proses mereka menuntut ilmu, ya. Nah, sejalan artinya. Ya, tidak membiarkan salah satu tanpa keduanya. Belajar saja tanpa tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nufus saja tanpa belajar. Ya, ini pasti gagal. Ya, dia akan menjadi bencana. Ilmu itu akan jadi bencana. Ya. Nah, jika tidak diiringi dengan tazkiyatun nufus. Demikian juga tazkiyatun nufus tanpa ilmu juga bencana. Karena bisa saja dia sesat. Ya, karena kita katakan was-was setan ke dalam hatinya. Ya, tidak ada lagi sensor ilmu dalam hatinya. Maka setan akan leluasa mempermainkannya. Wallahu alam. Baik. Beliau mengatakan lagi di sini, setan mempermainkan orang-orang yang menjauh dari ilmu. Ya, dia jauh dari ilmu, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau belajar. Ya, sebagian orang nggak mau belajar tapi mau bicara. Bicara tentang agama, tentang halal dan haram, tentang Allah, tentang Islam, tapi nggak pernah belajar. Hanya bermodalkan dia sudah seakan-akan sudah menjadi hamba yang suci. Mungkin karena penampilannya, tampilannya ya, seperti orang suci, seperti orang suci. Wallahu alam sesuci apa dia? Ya, hanya dia dan Allah yang tahu itu. Tapi dia merasa saya sudah jadi orang suci ini, sudah berilmu, tanpa menuntut ilmu. Lalu bicara agama, bicara tentang Allah, bicara tentang halal haram, bicara ini, bicara itu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, dan eh, kemudian antusias dengan olah jiwa, dengan melakukan hal-hal yang dilarang ilmu. Ini sufi terdahulu ya. Mereka tidak menuntut ilmu, tapi mereka juga antusias dengan riyadatul qulub, riyadatun nafsi. Beda dengan mungkin sufi yang datang belakangan, dua-duanya tidak itu. Baik menuntut ilmu tidak, riyadatun nafsi juga tidak, riyadatul qulub juga enggak gitu ya. Dua-duanya tidak. Nah, ya lebih mending kaum sufi terdahulu itu. Mereka enggak belajar, tapi mereka juga fokus dengan riyadatul qulub. Walaupun ini juga enggak baik ya. Ini termasuk salah satu ya kita katakan tipu daya setan. Ya, setan mempermainkan orang-orang yang menjauh dari ilmu lalu antusias dengan riyadatul qulub dengan melakukan hal-hal yang dilarang ilmu. Ini karena ketiadaan ilmu ya. Hingga dari hingga ya ilmu itu pergi dari mereka. Ya, nah maka mereka jatuhlah dalam perkara-perkara yang terlarang ya karena ketidakadaan ilmu, ya karena jahil. Sekali mereka mendahulukan hal yang kurang penting, ya, mendahulukan yang tidak penting daripada yang penting. Ya, kadang-kadang mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang al-ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Tahu itu tidak bermanfaat, nggak tahu juga nggak mudorot. Ya, berputar-putar dalam masalah-masalah seperti itu. Ya, padahal yang lebih utama dari hal itu banyak. Berapa banyak orang yang nggak bisa berwudu, nggak bisa sholat, nggak tahu syarat la ilaha illallah, nggak tahu apa itu tauhid, ya, tapi sibuk, ya, dengan apa? Dengan proses tazkiyatun nufus, ya, dengan hal-hal yang bisa mengangkat mereka kepada derajat wali, ya, tanpa belajar. Wallahu alam bisawab. Ini termasuk salah satu permainan syaitan, ya. Nah, demikian. Beliau mengatakan sebenarnya ilmu dapat memberikan penjelasan terkait dengan semua itu.
kalau dia mau belajar, ya, dia akan tahu cara yang sebenarnya, apa yang seharusnya dia lakukan, mana yang penting, mana yang kurang penting. Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia mendahulukan, dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Dan ini ilmu yang nggak gampang itu, bisa mengidentifikasi mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, mana yang lebih tidak penting, mana yang seharusnya ditinggalkan. Ya, itu perlu fikih ya, bukan sekedar tahu ya, bukan sekedar tahu, tapi sudah kepada fikih ya, yaitu pemahaman yang mendalam oleh seseorang terhadap satu hal. Itu perlu observasi, perlu penelitian ya, ya perlu belajar dengan keras itu untuk bisa mengidentifikasi mana yang aslah ya di antara dua maslahat. Ya, ada dua maslahat tapi dia dapat menentukan mana yang lebih aslah. Dia tahu ada dua mudarat, dia tahu mana yang lebih mudarat. Ya. Nah, itu ya kita katakan cabang ilmu yang sangat susah sebenarnya, paling tinggi. Ya, maqasidus syariah itu salah, itu kita katakan puncaknya ilmu di dalam agama ini. Ya. Nah, dan itu tentunya ya nggak bisa ya hanya dengan bersih jiwa kemudian dia mengetahui hal semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sekali lagi ya, kita nggak boleh mengabaikan ya pembersihan jiwa atau tazkiyatun nufus. Nah, beliau mengatakan di sini sebenarnya ilmu dapat memberikan penjelasan terkait dengan semua hal tersebut. Tapi apa boleh buat, kata Ibnul Jauzi di sini? Mereka justru menjauhkan diri dari ilmu. Maka sudah selayaknya kita berlindung kepada Allah. Ya, dari kehinaan akibat dari tidak mempedulikan ilmu syariat. Ya, orang-orang di luar Islam tahu keagungan syariat Islam. Bahkan sebagian dari mereka mendalami syariat Islam. Anehnya, ironinya, kita kaum muslimin justru meninggalkan itu. Ya, orang-orang di luar sana melihat syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Ya, ini jawaban dari semua masalah manusia. Maka mereka mempelajarinya. Bahkan sebagian dari di universitas-universitas di luar sana non muslim ya, itu mengkaji buku-buku syariat, tulisan ulama-ulama Islam. Ya. Di beberapa universitas bahkan dibahas itu buku-buku Ibnu Taimiyah misalnya. Ya, tapi kita justru kaum muslimin justru berpaling darinya. Ya, justru berpaling darinya, meninggalkannya. Nah, itu sangat ironi. Ya, Abu Ali bin Al-Banna mengatakan, di pasar persenjataan kami ada yang mengucap, Al-Quran adalah penghalang, Rasul adalah penghalang. Yang ada hanyalah hamba dan Rabb, Tuhan. Sekelompok orang terfitnah karena pernyataan ini, sehingga mengabaikan amal ibadah. Adapun orang yang mengatakan pernyataan tersebut, dia bersembunyi karena takut dihukum mati. Ya, ini satu kondisi ya, di mana sebagian orang ya menganggap ilmu syariat itu nggak penting, nggak perlu ilmu syariat itu. Itu justru penghalang, kata mereka seperti itu. Ya, sehingga ya mereka nggak beribadah, mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Ya, tidak mengabaikan lah kita katakan kewajiban-kewajiban agama mereka karena mereka nggak tahu. Ada yang disebut tazkiyatun nufus, tapi nggak tahu bayar zakat gimana. Ya, ya ketika mereka wajib zakat, mereka tidak mengeluarkannya. Lalu di mana bersihnya jiwa itu? Jika mereka tidak tahu gimana mengeluarkan zakat. Sebagian dari mereka bahkan tidak tahu pembatal-pembatal wudhu. Bahkan tidak tahu pembatal tauhid, pembatal la ilaha illallah.
Lalu bagaimana jiwa bisa suci ya dengan kejahilan seperti itu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Abdurrah bin Amr mengatakan, ada satu kaum yang meninggalkan ilmu dan tidak berteman dengan ahli ilmu. Lalu mereka membuat mihrab-mihrab, itu tempat-tempat suluk ya. Mereka terus-menerus salat dan berpuasa hingga kulitnya melekat pada tulang. Ini menggambarkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena kerjanya ya salat dan puasa di dalam mihrab-mihrab atau di dalam tempat-tempat iktikaf mereka. Ya Nabi juga iktikaf, tapi enggak sepanjang waktu ya. Beliau beriktikaf di bulan Ramadan. Ya, nah demikian. Tidak sepanjang waktu. Mereka menyelisih sunnah sehingga mereka binasa. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, selain Dia. Orang yang melakukan amalan atas dasar kejahilan pasti lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini poinnya sebenarnya, ya. Orang yang melakukan amal, mengerjakan agama, menjalankan agama, apapun itu bentuknya, atas dasar kejahilan, pasti lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dia merusak tanpa dia sadari. Ya, wallahu alam bisawab. Maka dari itu, ya antara ilmu dan pembersihan jiwa itu harus dilakukan secara beriringan. Ya, para ulama bahkan mendahulukan ilmu, lalu mereka mengiringinya dengan tazkiyatun nufus. Seperti itu yang kita dapati pada ulama-ulama terdahulu ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan imam-imam lainnya. Ya, mereka belajar ilmu itu dari kecil. Ya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu mereka juga fokus, concern terhadap hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ada buku-buku mereka, pernyataan-pernyataan mereka tentang tazkiyatun nufus. Bahkan Imam Ahmad menulis kitab Az-Zuhd. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengabaikan tazkiyatun nufus. Ya, di sini ada dua orang yang tergelincir sebenarnya. Ada yang tergelincir dari sisi ya dia sibuk ilmu tapi lupa membersihkan diri, lupa adab. Banyak orang yang belajar ilmu tapi lupa belajar adab. Lupa belajar tazkiyatun nufus. Ya. Maka dia binasa karena tamaknya, karena rakusnya, karena kotoran-kotoran hatinya, karena penyakit-penyakit hatinya. Nah ini buruk ya, nggak baik ini. Penuntut ilmu yang melupakan sisi tazkiyatun nufus. Dan nggak mau melakukan riyadatul qulub atau riyadatun nafs, melatih jiwa. Ya, mengabaikan adab. Ini tidak akan sukses penuntut ilmu seperti ini. Ya. Dia juga akan binasa. Banyak juga yang binasa karena hal seperti ini. Ya, sibuk menuntut ilmu tapi lupa tazkiyatun nufus. Tapi ada yang lebih buruk dari itu, yaitu orang yang sibuk tazkiyatun nufus dengan melupakan ilmu. Ini sama-sama rusak, tapi yang ini lebih rusak lagi. Kenapa? Karena setan lebih mudah merusak orang-orang seperti ini daripada yang pertama tadi ya. Ya. Ya orang yang pertama tadi mungkin dengan sisa-sisa ilmu yang ada padanya mungkin dia akan tergugah. Dia akan sadar, dia kembali ya ke jalurnya yaitu dia akan memperbaiki hatinya, mengobati penyakit-penyakit hatinya. Tapi kalau masalahnya itu adalah ketiadaan ilmu, ya seperti ya kelompok yang kedua tadi, ya, orang yang sibuk dengan tazkiyatun nufus, tapi lupa ilmu. Ya maka seperti kata Ibnul Jauzi, setan leluasa mempermainkan mereka. Ya, leluasa mempermainkan hati mereka. Dan ini lebih parah kerusakannya daripada yang pertama. Ya. Ya maka tidak bisa kita abaikan dua hal penting ini, yaitu menuntut ilmu dan melakukan proses tazkiyatun nufus. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya.
Ya, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan celakalah orang-orang yang mengotorinya. Maka penuntut ilmu juga harus menyadari hal ini, ya, dia harus melakukan ya proses tazkiyatun nufus juga. Ini masalah sebagian penuntut ilmu hari ini, ya banyak taunya tapi nggak ada adabnya, ya, tidak ada adabnya dan tidak mengerti bagaimana berhadapan dengan manusia, ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menuntut ilmu tapi sombongnya nggak habis-habis juga. Ya menuntut ilmu tapi ya tamaknya juga nggak selesai-selesai, ya. Nah, maka perlu ya sisi tazkiyatun nufus itu, ya di dalam proses kita menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sini Ibnu Jauzi membicarakan tentang antara hakikat dan syariat. Ya, mungkin sering mendengar dua ungkapan ini ya, hakikat dan syariat. Ya, syariat itu untuk orang yang hanya tahu agama kulit luar aja, maka dia disebut ahli syariat. Kalau sudah mendalam, ya, lebih dalam daripada orang-orang yang tahu kulitnya saja, maka ini dia sudah menjadi ahli hakikat. Ya, ahli hakikat. Sebagian besar kaum sufi membedakan antara syariat dan hakikat. Ini merupakan kejahilan dari mereka. Karena syariat itu sepenuhnya hakikat. Ya, jika yang dimaksud adalah rukhsah dan azimah, maka keduanya termasuk dalam syariat. Ya, sekelompok pendahulu sufi mengingkari sikap para sufi yang berpaling dari hukum syariat. Ya, itu dulu pendahulu sufi. Ya, artinya sufi terdahulu ya. Mereka ya tetap ya juga fokus kepada hal-hal syariat. Ya, bahkan mengecam orang-orang yang berpaling dari syariat. Itu awalnya ya, pendahulunya, awail sufiyah. Ya, generasi awal dari orang-orang ini, kaum sufi ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abul Hasan bin Salim mengatakan, seorang menemui Sahal bin Abdullah dengan membawa tinta dan buku. Dia berkata, aku datang untuk menulis sesuatu. Semoga Allah memberiku manfaat melalui upaya ini. Sahal menjawab, tulislah. Jika kamu bisa bertemu dengan Allah, jika kamu bisa bertemu Allah dengan membawa tinta dan buku, silakan lakukan. Ya, nah demikian. Ini menunjukkan ya bahwa di awal-awal sufi awail ya, pendahulu kaum sufi, mereka juga fokus dengan belajar sebenarnya, menuntut ilmu. Mereka tidak mengabaikan syariat. Ya, mereka fokus juga terhadap ilmu syariat. Ya, nah demikian. Sehingga mereka ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ketika seseorang menemui Sa'al bin Abdullah dengan membawa tinta dan buku, dia mengatakan, dia berkata, aku datang untuk menulis sesuatu. Semoga ya ini Abul Hasan bin Salim datang kepada Sahal bin Abdullah ya untuk belajar ya, untuk belajar. Artinya ini awail sufi ya, mereka juga mau belajar gitu. Enggak malas belajar juga, ya. Kemudian Sahal menjawab, mengatakan kepadanya, ya belajarlah, tulislah, catatlah. Jika kamu bisa bertemu Allah dengan membawa tinta dan buku, lakukanlah. Artinya kalau kamu bisa belajar sampai mati, lakukan itu. Jadi belajar itu nggak ada tamatnya memang. Ya, harus terus dilakukan sampai mati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, ketika ditanya, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Nah, beliau menjawab, al-mihbaro ilal makbaro. Alat tulis ini akan aku bawa sampai ya ke liang lahat, atau sampai ke kuburan, atau sampai mati. Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam, sampai kapan? Demikian juga Abdullah bin Mubarak ya pernah ditanya oleh seseorang, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, hatal mamat, sampai mati. Itu para imam.
ya mereka mentarghib ya murid-murid mereka dan kaum muslimin untuk terus belajar menuntut ilmu, ya. Nggak ada ceritanya tamat gitu ya, menuntut ilmu. Karena ilmu itu nggak ada batasnya memang. Allah memberikan ilmunya yang maha luas kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Orang itu berkata, "Wahai Abu Muhammad, ajarkan aku sesuatu yang bermanfaat." Sal mengatakan, dunia itu seluruhnya kejahilan, kecuali ilmu. Ilmu itu seluruhnya hujjah, ya, tuntutan, kecuali diamalkan. Ya, kecuali diamalkan. Ilmu itu akan menjadi penuntut ya, kecuali diamalkan. Dan amalan itu seluruhnya tertolak, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah itu ya harus didasari dengan ketakwaan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang mengawal ya kita katakan sunnah itu untuk tetap pada jalurnya. Dia perlu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Penjelasan dari para ulama tentang pentingnya ilmu. Bahwa dulu kaum sufi pertama ya, mereka juga peduli dengan ilmu sebenarnya. Ya, hanya saja seiring dengan waktu berlalu, ya setan memalingkan mereka dari ilmu ini sehingga sama sekali mereka tidak mau menempuh jalur ilmu. Bahkan tadi ya dikatakan bahwa ilmu itu adalah penghalang. Ya, ilmu itu penghalang kata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.